Nah, orang sekarang tuh kadang-kadang memang agak aneh. Bab khilafiyah diributkannya, bab yang wajib, bab yang haram, tenang. Harusnya kalau nak diributkan bab-bab yang haram. Bab khilafiyah itu adalah pilihan. Dan Allah turunkan khilafiyah ini terjadi bukan di zaman kita. Di zaman Nabi itu udah khilaf. Ada kesunahan. Di antaranya adalah memulai pembasuhan min a'la ra's, min mabda'ir ra's nih. Mulai pembasuhan dari atas. Nah, mulai pembasuhan dari bagian atas. Walaupun sah kalau seorang membasuh dari samping kanan, samping kiri, yang penting wajah. Dan yang penting lagi terkena seluruh daripada batasan wajah. Tapi sunnahnya dimulai dari atas. Nah, kenapa? Agar lebih maksimal di dalam menggunakan air. Karena kalau kita mulai dari bawah, sifatnya air itu kan jatuh ke bawah. Kalau kita mulai terlalu banyak nanti makan airnya. Tapi kalau kita mulai dari atas, air yang kita basuh itu ke bawah, tinggal meratakan saja. Sehingga lebih maksimal. Yang kedua, lebih mengirit atau menghemat daripada air. Ghaslul wajhi. Nah, kemudian yang ketiga ghaslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai pada batas kedua siku, atau membasuh kedua tangan sampai pada kedua siku. Mau diterjemahkan sampai atau berikut dengan dua siku. Lebih tepatnya maknanya berikut dengan dua siku. Artinya siku juga dibasuh. Nah, dari kalimat ini kita sudah paham bahwa tangan yang dimaksud di dalam bab wudu yang wajib untuk kita basuh sampai pada siku. Hati-hati, ini beberapa di media sosial kadang-kadang dia tak ngomong, cuman nampilkan video. Ya, wudu yang gini-gini ya wudu. Nah, itu memang dalam mazhab lain ya, mungkin. Nah, kita hati-hati. Kadang-kadang yang ditampilkan sebuah ibadah yang bukan mazhab kita. Pada saat kita melihat, Allah salah aku nih berarti. Bisa jadi. Ya? Padahal yang ditampilkan itu bisa jadi itu adalah pendapat atau cara daripada ibadah dari mazhab yang lain. Nah, itu pertama ya. Jadi tangan yang dimaksud adalah dari ujung sampai ke sini. Dan ini wajib. Karena ini bab wudu ini secara dalilnya kata ulama 4 dari 6 fardu wudu tersebut 4 diantaranya diambil dari ayat Quranul Karim. 2 diantara yang 6 itu diambil dalilnya dari hadis Nabi. Dan diantara 4 yang diambil dari ayat Al-Quran atau firman Allah adalah diantaranya 2 tangan. Sepakat ulama di dalam wudu basuh tangan sampai 2 siku. Andai kata ada yang berbeda dari ini berarti dia menyalahi daripada Al-Quran. Dan itu bukan khilaf. Karena nas Al-Quran jelas. Ketika Allah mengatakan, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Allah dalam ayat ini menjelaskan sekaligus batasnya. Tidak ada khilaf. Yang khilaf itu nanti bab tayamum. Nah, tayamum. Karena di saat di dalam tayamum Allah menyampaikan tangan ini tidak beri batas. Kata idza jaa ahadumun minal ghaid aw lamastum nisa fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi ujuhikum wa aydikum. Kata Allah, jika kalian tak menemukan air atau kalian dalam keadaan perjalanan atau sakit dan kalian tak menemukan air, fatayammamu, bertayamumlah, kata Allah.
sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Kemudian Allah mengajarkan bagaimana cara tayamum. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Kata Allah, usaplah wajah dan tangan kalian. Allah tak berikan batas dalam bab tayamum. Makanya terkait dengan pengusapan kedua tangan di dalam bab tayamum berbeda. Karena memang ayat ini punya potensi untuk berbeda. Allah tak berikan batasnya. Tangan kalian. Nah, tangan ini macam-macam. Tangan dalam bab mencuri, dalam bab sariqah namanya. Dalam Islam itu orang kalau mencuri memenuhi syarat, dia potong tangan. Tangan yang dimaksud di dalam pencurian sampai ya di sini. Tidak boleh orang motong sini atau motong di sini, karena tangan di dalam bab mencuri sampai di sini. Tangan di dalam bab wudu sampai di sini. Ya? Tangan secara bahasa dari ujung sampai ke sini. Nah, dalam bab wudu Allah jelaskan batasnya. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Kalau besok-besok ada dengar orang wudu itu sini ya, nah, yang sini itu sunnah. Tidak. Dia yukhaliful kitab. Dia adalah orang yang bertentangan dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah, basuhlah tangan kalian sampai pada siku. Nah, sudah masuk sudah. Terlalu panjang, apa saya cepatkan ya? Nanti. Enggak apa. Insyaallah nanti mungkin akan sedikit kita cepatkan. Mungkin kita lebih nanti beri pertanyaan. Saya belum pernah berikan pertanyaan satu kali. Ya. Nah, apa saya selesaikan babul wudu, nanti baru kita bahas. Tapi eman juga, saya pikir karena ini momen kita satu kali, karena kalau bab wudu ini secara umumnya kita sudah paham. Kita ingin cari sisi-sisi lain ya, yang walaupun saya yakin kita tahu, tapi alangkah lebih baik untuk mengingatkan. Maka memang ada sedikit termasuk niat, karena niat ini problem yang hari ini sering diangkat orang di media itu, termasuk melafadzkan niat, tak perlu. Jadi kita yang dari dulu sudah melafadzkan niat itu agak ragu-ragu. Jadinya, nah itu saya ingin meyakinkan bahwa itu bagian daripada khilafiyah. Sehingga kalau dia keluar-keluar, ya biarkan. Nah, orang sekarang tuh kadang-kadang memang agak aneh. Bab khilafiyah diributkannya, bab yang wajib, bab yang haram, tenang. Harusnya kalau nak diributkan bab-bab yang haram. Bab khilafiyah itu adalah pilihan. Dan Allah turunkan khilafiyah ini terjadi bukan di zaman kita. Di zaman Nabi itu sudah khilaf. Di zaman Nabi sudah ada khilaf. Jadi bukan di zaman yang sahabat 4 ini. Bukan. Zaman Nabi khilaf. Nanti saya bawakan hadisnya. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk pergi ke suatu tempat, kata Rasulullah, jangan berhenti, jangan sholat asar kecuali kalian sampai di sana. Pertengahan perjalanan azan berkumandang. 2 sahabat berpikir, yang satu, ayo kita lanjutkan, tidak usah. Wah, sholat dulu, azan. Perintah Allah lebih kita utamakan. Perintah Nabi kita iakan, tapi ketika berbarengan dengan perintah Allah sebagian sholat asar di jalan. Yang satu sesuai dengan titah perintah Nabi yang pertama, jangan sholat asar kecuali kita sampai jannah. Walau dah azan tetap berangkat ke sana. Intinya dari 2 sahabat yang berbeda, satu sholat di tengah jalan, satu sesuai dengan perintah Nabi. Ketika sampai di Nabi, dua-duanya dibenarkan Nabi. Yang mendahulukan perintah Allah tidak salah, kata Nabi, karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengabaikan perintah Allah. Nah, tapi perintah yang ikut perintah Nabi juga dibenarkan. Kenapa? Karena Allah seringkali menggandingkan ati Allah wa ati Rasul. Bahwa taat kepada Allah simbolnya harus dan wajib taat kepada Rasulullah. 2 orang berbeda, sama-sama benar. Yang bisa jadi yang salah itu yang nilai tinggi. Nah, oleh karena itu perbedaan pendapat ini jadikan sebagai wawasan, keluasan.
Nah, bukan sesuatu yang menyempitkan apalagi sampai bertikai. Gara-gara itu lalu pindah masjid sholat. Jangan. Nah, atau bangun masjid lagi. Nah, jangan. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Kalau ada khilaf atau pendapat ulama yang berbeda, saya sampaikan. Sedapat dan sepengetahuan saya akan sampaikan. Tujuannya adalah untuk agar kita lebih menerima perbedaan dan mengambil daripada hikmah, daripada tujuan perbedaan pendapat tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Kita tutup dulu baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.